Shalom, saya punya nama Maria Bioku. Saya Ketua Tim Penerjemahan Alkitab Bahasa Melayu Papua yang baru. Bahasa Melayu Papua lewat survei yang pakai di seluruh Papua itu 1 juta orang. Jadi pasti banyak orang yang tunggu bahan-bahan dalam bahasa Melayu Papua. Jadi hari ini kita mau kasih tunjuk bagaimana cara bikin firman Tuhan dalam bahasa Melayu Papua. Juga kita mau kasih tahu bagaimana cara kasebar bahan-bahan dalam bahasa Melayu Papua di seluruh Papua. Ayo kita nonton sama-sama. Halo, saya mau bagi tentang cek konsultan. Di tahun ini kita sudah selesai cek konsultan dalam beberapa kitab. Itu kitab Matius, Markus, Surat Yohanes, dan juga kitab Ester. Nah, cek konsultan ini kita buat sebelum kita ke buku-buku dapat cetak. Waktu kita cek konsultan kitab Matius, di situ ada satu Yohanes yang dia langsung menangis waktu dia baca terjemahan ini. Dia bilang kalau kata-kata ini kena sekali di hati. Terus waktu itu dia sedang alami hal itu. Itu tentang hal mengampuni. Dia orang yang susah sekali untuk mengampuni. Jadi tolong doang ke dia supaya dia bisa lakukan hal itu. Dan hal ini menjadi motivasi untuk saya untuk tetap semangat dalam pelayanan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom, kita menjelaskan tentang doa karya mini yang kita buat 4 doa karya mini. Yang pertama kitab Filemon, 1 Korintus, Kolose, dan juga Galatia. Saya pikir lokakarya ini bantu saya untuk belajar lebih dalam sebelum terjemahkan surat-surat dalam perjanjian baru. Lokakarya ini bantu saya untuk mengerti inti perikop dan juga lihat bagaimana hubungan antara inti perikop. Pokok doa dari kami punya tim supaya kami bisa menyelesaikan surat-surat yang ada di perjanjian baru. Jadi tolong doakan hikmat supaya kita bisa selesaikan ini. Terima kasih. Shalom, saya mau cerita kenapa saya gabung dengan tim ini. Biasa di gereja-gereja hanya ada satu pilihan versi Alkitab saja, itu tuh versi yang harfiah. Selama saya biasa baca Alkitab sendiri di rumah, tapi ada banyak hal atau bagian yang susah untuk mau langsung mengerti sendiri. Waktu saya ikut komsel dari tim ini, bahas dari kitab Lukas, setiap bagian yang saya baca, saya mengerti kata-kata dengan baik sekali. Jadi saya senang baca versi ini terus-terus. Saya tujuan gabung dengan tim ini, saya mau bikin firman Tuhan yang kena di orang Papua hati. Waktu saya bikin terjemahan ini, puji Tuhan, setiap cek UNS atau cek konsultan, ada orang-orang yang tersentuh waktu baca versi ini. Dong bilang versi ini bikin dong mengerti dengan baik sekali. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, ketemu dua mau bagi tentang sosialisasi di jemaat-jemaat dan juga Ibadah yang kita lakukan. ya, puji Tuhan 3 tahun belakang ini ada pandemi COVID-19, tapi juga Tuhan buka jalan untuk kita bisa bikin sosialisasi di denominasi GKI khusus untuk klasis wilayah Sentani. Ada sekitar 50 jemaat dan sudah 90% dari itu kita sudah kasih selesai sosialisasi. Juga di bulan Juli kemarin ada kesempatan untuk sosialisasi di sidang sinode GKI. Dan juga tiap bulan ada bikin ibadah dengan pendeta lokal dari tiap denominasi yang ada di Papua. Kita terima firman Tuhan dari orang untuk kasih semangat kita tetap kerja pekerjaan ini, tapi juga kita bagi tentang kita untuk pelayanan ke orang. Terus kita minta dong punya ide untuk kerjasama. Tolong doakan supaya kita punya dua pekerjaan ini bisa jalan dengan lancar, terus banyak orang bisa kita perubahan. Tuhan berkati. Halo, saya mau bagi tentang One Story. Tim Melayu Papua baru ada bikin lokakarya One Story yang ikut ada 16 orang. Jadi dan senang sekali ikut One Story ini karena ada mengerti cerita yang disampaikan tuh dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang bisa mengerti dan hafal cerita dengan baik. Ada satu orang yang pulang dari pagi itu dia punya keponakan. Anak-anak ini respon dengan baik karena ada mengerti cerita dan hafal dengan baik. Dan waktu pertanyaan dikasih, menjawab dengan baik. Jadi saya pikir
Montessori ini sangat cocok mata konteks di Papua. Tolong doa supaya Montessori ini jadi berkat bagi orang Papua. Shalom. Kita mau bagi tentang ketong buku-buku baru dengan Live streaming. nah, ketong punya buku-buku baru yang ada di tahun ini. Ada Bapakku Hati, buku One Story dengan kitab kejadian dalam bentuk komik, 2 buku latar belakang Alkitab dengan 2 komik yang ketong kerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua untuk anak-anak jalanan. Ketong juga ada bikin live streaming. Tujuan ketong bikin live streaming itu supaya ketong bisa menjangkau orang-orang yang mungkin jauh yang ada tinggal di luar Jayapura. Dan juga di live streaming ketong ada jual buku juga. Terus ketong biasa bagi ketong punya kesaksian tentang Melayu Papua juga di sana dengan bahan-bahan yang sudah ada. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Boy. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Thank you. Terima kasih. Thank you. 감사합니다. Terima kasih. Thank you. Salam boy. Terima kasih.